Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Nah, di antara adik-adik, adakah di sini yang berasal dari suku Sunda? Atau ada yang berasal dari suku Jawa? Atau ada yang berasal dari suku Minang? Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Adik-adik bisa lihat di halaman 1, Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari bacaan tersebut, kita dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, perhatikan ya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, adik-adik baca paragraf dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Nah, setelah adik-adik mengetahui yang mana itu gagasan utama dengan gagasan pendukung, nah silakan adik-adik baca Pawai Budaya di halaman pertama. Di situ terdapat 5 paragraf, di mana tiap paragraf memiliki gagasan utama dengan gagasan pendukung. Terus, bagaimana kita menentukan gagasan utama dengan gagasan pendukung? Nah, biasanya gagasan utama itu terletak di kalimat pertama, kalimat pertengahan, dan kalimat terakhir pada paragraf. Akan tetapi, gagasan pokok paling sering muncul di kalimat pertama. Nah, perhatikan paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, adik-adik, apakah ini merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, ini merupakan gagasan pokok. Nah, ketika adik-adik telah menemukan gagasan pokoknya, berarti selain dari itu merupakan gagasan pendukung. Karena gagasan pendukung ini merupakan penjabaran dari gagasan pokok, menjelaskan dari gagasan pokok. Kemudian, gagasan pokok itu hanya terdapat satu kalimat. Nah, yang lainnya itu merupakan gagasan pendukung. Di sini ada 5 gagasan pendukung, ada 5 kalimat. Ingat, kalimat itu diakhiri dari tanda titik. Nah, adik-adik paham ya? Nah, di paragraf pertama tadi kita telah menjawabnya. Terdapat satu gagasan pokok, kemudian terdapat 5 gagasan pendukung. Nah, silakan adik-adik kerjakan paragraf kedua, paragraf ketiga, kemudian paragraf keempat, dan kelima seperti contoh paragraf pertama. Dibuatkan seperti ini. Baik, kita lanjut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetapi dalam satu wadah negeri kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, bagaimana cara menghargai perbedaan? Yaitu yang pertama, tidak memilih-milih dalam berteman. Kemudian bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemudian terbuka dan senang mempelajari suku dan kebudayaan lainnya.
Nah, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik masing-masing. Nah, yang pertama ada angklung. Nah, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya digoyangkan. Yang kedua ada saluang. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat dengan cara ditiup. Kemudian ada kecapi dari Sulawesi Barat. Cara memainkannya dipetik. Kemudian ada kendang dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dipukul. Kemudian ada tifa dari Papua. Cara memainkannya juga dipukul. Baik, kita lanjut. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, ketika alat musik tadi dimainkan, maka akan menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Nah, yang mana itu bunyi? Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Tapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, kesimpulan untuk hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Kemudian untuk IPS, kita tadi telah mengumpulkan informasi alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian IPA, kita telah menerapkan sifat-sifat bunyi dan berkaitannya dengan indera pendengar. Nah, tugasnya adik-adik silakan ditulis di buku tematiknya. Tentukan gagasan pokok pada teks pawai budaya pada paragraf 2-5. Kemudian dilanjutkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? 2. Sebutkan contoh sifat menghargai perbedaan. 3. Sebutkan 3 alat musik tradisional. Oke, kalau selesai kirim ke nomor Bapak. Selamat bekerja.